Terima kasih Pak Jalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh, para pengurus yayasan, khususnya Al-Mukarrom Kiai Haji Dr. Hasan Basri Tanjung, dan juga serta andanya gitu ya, Al-Ustad Izza Tanjung yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita setelah berapa lama ya tidak pulang ke Indonesia. 5 tahun ya, Masya Allah. Saya dulu pernah mondok itu zaman sekolah hanya 3 tahun, Ustaz. Hanya 3 tahun zaman sekolah ya. Walaupun nanti kuliah juga mondok lagi. Jadi saya nggak ngerasain kos tuh kuliah itu. Ini mondok lagi. Tapi 3 tahun itu di dalam negeri gitu ya. Dekat. Mungkin karena dekat jadi cuma 3 tahun, setiap tahun pulang lagi gitu ya. Ini alhamdulillah tengah hadir tengah-tengah kita, dan juga jajaran pengurus takmir, ketua takmir Al-Ustad Dr. Muslih Taman, dan juga seluruh jemaah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan juga hidayah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah ya, nikmat taufik, dan dengan nikmat itu kita bersama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Raya Karipan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita bersama juga akan melanjutkan dengan kajian kopi morning. Kita izin sama-sama sharing aja ya, sama-sama sharing. Mudah-mudahan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga niat lanjutkan iktikaf kita di masjid sampai nanti syuruk. Mudah-mudahan langkah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya angkat tema ini terkait dengan anak, Pak. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, anak saya itu yang kedua itu umur 6 bulan, dan sehari setelah mengantarkan kakaknya ke rumah sakit ya untuk menjalani pemeriksaan, sehari setelah Idul Adha, yaitu hari Jumat malam, itu ke IGD karena memang di keluarga cuman saya berdua sama istri dan kedua anak, jadi anak yang bayi pun dibawa ke IGD untuk mengantar kakaknya gitu ya, untuk mengantar kakaknya. Kemudian setelah ke IGD, alhamdulillah hasil lab gitu ya, itu tidak ada indikasi seperti tipes ataupun DBD gitu ya, alhamdulillah bisa langsung pulang. Nah, namun sehari berikutnya adiknya gitu ya yang umur 6 bulan itu terjadi panas tinggi. Nah, ini mungkin banyak yang mengalami juga ya terkait dengan kondisi panas yang kemudian terjadi apa istilahnya itu, kejang. Jadi hilang kesadaran karena kondisi panas tinggi itu. Itu akan macam-macam penyebabnya. Nah, ini mungkin kekurangan pengetahuan kami gitu ya di keluarga kecil kami terkait dengan kondisi kesehatan. Jadi mungkin gitu ya, karena fokus ke kakaknya yang kondisinya panas dari sebelum lebaran gitu,
Jadi ke adiknya kurang fokus terhadap kondisi suhunya gitu ya. Jadi memang tidak dicek suhu. Nah kemudian di hari Sabtu itu panas, dan hari Ahadnya, Ahad pagi itu panas tinggi, kemudian kejang gitu ya, hilang kesadaran. Nah itu sebagai orang tua ya pasti kita sangat terpukul gitu ya, sangat sedih gitu ya. Nah, namun di situ banyak sekali hikmah ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan juga pengingat untuk kita semua gitu ya, bahwa keberadaan posisi anak itu sebetulnya telah digambarkan dalam Al-Quran. Jadi betul memang anak itu adalah amanah ya. Tetap kita itu harus melaksanakan segala hal yang ada di dunia ini gitu ya, itu harus disesuaikan dengan kondisi anak kita. Jadi jangan sampai kita juga melaksanakan semua kegiatan atau kesibukan kita dengan menelantarkan anak kita. Amanah. Namun ada beberapa posisi anak bagi orang tua yang digambarkan dalam Al-Quran. Nah sedikitnya saya menghimpun ada 4 ya kondisi bagaimana anak itu hubungannya dengan orang tua. Nah ini ada, bisa jadi anaknya sebagai musuh. Ini enggak sedikit ya, banyak juga di pemberitaan bahwa anak itu menjadi musuh bagi orang tua. Nah, namun apa yang dimaksud musuh di sini bisa luas ya pemahamannya. Kemudian juga bisa menjadi fitnah. Ya. Kita sering dengar kajian Ustadz Awas ya terkait dengan fitnah, bahwa fitnah itu bukan tanda kutip bohong ya yang populer di Indonesia. Jadi fitnah itu memang bisa jadi cobaan, ujian gitu, atau huru hara, itu memang fitnah. Jadi posisi anak itu bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Kemudian juga bisa menjadi sebagai perhiasan gitu ya, kebanggaan sebagai orang tua terhadap anaknya di dunia ini. Kemudian juga bisa sebagai penyejuk ya, penyejuk jiwa. Yang pertama, posisi anak itu bisa sebagai musuh. Nah ini kita urutkan dari yang naudzubillah ya, yang kita mudah-mudahan dapat menghindarinya, bahwa anak itu bisa sebagai musuh kita di dunia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taqabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut anak-anakmu ya, walaupun di sini ada istri-istrimu. Jadi istri-istri, nah ini istrinya ada 2, istri-istrimu. Jadi istri gitu ya, istri kita dan juga anak-anak kita itu bisa menjadi musuh bagi kita. Nah, tadi ya tidak sedikit di antara kita mungkin ada yang musuh dalam konteks ataupun dalam pemahaman kita, itu memang terjadi gitu ya di masyarakat kita. Bahkan seorang anak ada yang tega membunuh orang tuanya, atau juga ada seorang anak yang menjarakan gitu ya, memenjarakan orang tuanya karena masalah misalkan harta gitu ya. Itu banyak sekali contoh-contoh
di tengah-tengah kita, anak itu bisa menjadi musuh bagi kita. Nah, di sini yang sesuai dengan ayat ini sebetulnya musuh di sini adalah bahwa ketika seorang anak itu menghalang-halangi orang tuanya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini ada kutipannya, ini dari tafsir Kemenag sebetulnya kalau yang ini. Kadang-kadang istri atau anak itu dapat menjerumuskan suami atau bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, ini garis bawahinya adalah bahwa anak itu bisa menghalangi seorang bapak gitu ya atau ibu dari perbuatan-perbuatan yang mengundang ya rahmat Allah SWT. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu bisa dihalangi. Nah, di sini dalam tafsir Wahbah Zuhaili bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa ketika zaman Rasul, para sahabat itu berbondong-bondong untuk mengikuti Rasul gitu ya, berhijrah untuk memperdalam agama Islam. Namun anak-anak mereka itu dan istri-istri mereka itu menghalangi para sahabat itu untuk berhijrah untuk memeluk agama Islam. Sehingga sahabat itu telat lah gitu ya, lebih belakang dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga sahabat itu merasa kecewa gara-gara anak gitu ya, gara-gara anak saya, gara-gara istri saya terhalang-halangi saya untuk bisa memeluk Islam, untuk bisa mendapatkan pencerahan dari Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat ini yang tadinya dicegah oleh anak istrinya itu sehingga kecewa dan menghukum lah ya, istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Kemudian di sini turun ayat berikutnya bahwa wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bahwa jika kamu memaafkan, tetap menyantuni dan juga mengampuni mereka, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tetap ketika ada seorang istri atau anak yang menghalangi kita gitu ya, itu memang secara tidak langsung sebagai musuh bagi kita ya, digambarkan oleh Allah SWT. Tetapi musuh itu tetap kita perlakukan sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai ketika istri kita atau anak kita menghalangi kita dalam berbuat kebaikan gitu ya, kita menjadi abai terhadap kewajiban kita terhadap anak ataupun istri kita. Jadi tetap Allah itu menyuruh kita untuk berbuat baik. Jangan sampai ketika istri kita melarang kita untuk melakukan kebaikan, kita malah membenci istri kita sehingga kita meninggalkan istri kita. Atau ketika kita terhalangi niat baik kita oleh anak kita sehingga kita meninggalkan anak kita, tidak menafkahi anak kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dan ketika kita telah melakukan itu, kita telah memarahi anak kita, istri kita, nah kita harus bertobat kepada Allah SWT, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Nah, di sini menggambarkan bahwa posisi anak kita itu bisa menjadi sebagai musuh. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, istri-istri kita dijadikan anak yang soleh dan solehah dan mendukung niat-niat baik kita untuk melakukan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ini di surah An-Nisa ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi intinya bersabar, Pak. Bersabar dengan kondisi gitu ya. Nah, cuman bersabar ini bukan hanya bersabar itu kita menerima keadaan. Karena kan menurut Imam Ghazali bersabar itu setidaknya ada 3 ya. Nah, bersabar melakukan ketaatan,
ada yang bersabar menghindari maksiat, ada yang bersabar menerima cobaan gitu ya. Jadi kita bersabar di sini tetap menerima keadaan istri dan anak kita, namun tetap kita harus terus membimbing mereka untuk dapat memahami, untuk dapat mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar Pak. Bersabar dengan tetap kita menyantuni dan tetap kita menyayangi istri dan anak kita. Itu yang pertama, sebagai musuh. Yang kedua, sebagai fitnah. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi ujian di sini macam-macam Bu ya, Pak ya. Jadi ujian itu bukan hanya sesuatu yang jelek. Bisa jadi justru ketika kita memiliki seorang anak yang pintar gitu ya, yang ganteng, itu justru ujiannya lebih besar gitu ya. Kita memiliki anak misalkan yang segala kekurangan, wah ini ujian, kita harus tetap membantu anak kita. Anak kita udah kuliah misalkan, sedangkan anak dari teman-temannya, anak dari tetangganya itu sudah bisa kuliah sambil mencari sambilan gitu ya, sambil ngajar, sambil apa. Nah, anak-anak kita tidak, justru anak kita selalu ingin ditransfer. Nah itu bukan ke arah sana gitu ya. Tapi memang ujian itu, apakah anak itu kekurangan dari segi fisik, dari segi keilmuan, atau dari segi materi, bukan hanya itu, tapi juga kondisi yang dapat mengganggu ya, mengganggu keadaan kita sebagai orang tua. Walaupun tadi kembali bahwa ketika anak itu mengganggu kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sebenarnya anak itu sebagai ujian. Nah, baik itu anak itu kekurangan ataupun kelebihan, nah, apapun kondisinya, anak itu bisa menjadi sebagai ujian. Kemudian di surah Al-Munafikun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka itulah orang-orang yang merugi. Jadi tetap ketika seorang anak itu melalaikan kita, kalau tadi kan sebagai musuh itu digambarkan oleh Allah SWT karena posisi anaknya itu yang menghalangi kita gitu ya. Ketika posisi itu menghalangi kita untuk melakukan hal kebaikan, maka digambarkan bahwa anak itu musuh bagi kita karena menghalangi kita dalam berbuat kebaikan. Nah, namun di sini adalah sikap kita terhadap anak kita, apapun kondisinya. Ketika anak itu gara-gara kita menyikapi kondisi anak sehingga kita melalaikan, kita mengingat Allah atau berbuat sesuai yang diridhoi oleh Allah SWT, maka sejatinya anak itu adalah ujian ya. Oke, kemudian berikutnya, anak itu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Nah, di sini ada catatannya bahwa yang dimaksud dengan amal kebajikan yang abadi pahalanya itu diantara contohnya adalah amal kebajikan yang diperoleh dari melaksanakan rukun Islam dengan benar dan membaca tasbih, tahmid dan zikir-zikir lainnya. Nah, ini kebanggaan kita kepada anak ya, ini disandingkan dengan harta. Bahwa ketika kita memiliki anak itu kan seperti kebanggaan ya. Misalkan di antara kita ada yang tidak memiliki anak, itu mungkin anak itu sangat berharga, sangat terasa gitu ya ketika kita belum punya anak dan kita ingin punya anak, ternyata kita belum diberikan karunia anak. Nah itu sangat terasa bahwa anak itu sebagai karunia. Nah, anak ini sebagai perhiasan dunia, bahwa ketika kita membangga-banggakan anak di dunia ini gitu ya. Kalau tadi hanya sebagai ujian, kalau sebagai ujian itu apapun kondisi anak. Nah, biasanya kalau sebagai perhiasan dunia, anak ini anak yang memang dibanggakan gitu ya. Ketika anak itu dibanggakan oleh kita bahwa anak itu memang sebagai perhiasan dunia, memang bagus gitu ya kita memiliki anak yang ganteng secara fisik, yang cantik secara fisik gitu ya. Kemudian juga yang pintar secara keilmuan, fisiknya sempurna gitu ya. Itu semakin anak itu unggul, maka kita semakin bangga. Nah, itu karena memang anak itu sebagai perhiasan dunia. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang anak itu sebagai perhiasan di dunia. Maka wajar ketika kita memiliki anak itu ada kebanggaan tersendiri. Nah, namun di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sedangkan amal kebajikan yang abadi ya, jadi amal kebaikan yang kita lakukan adalah lebih baik balasannya dari sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, di sini seperti ada perbandingan gitu ya, bahwa harta dan anak itu tidak lebih baik dari amal kebaikan kita. Nah, namun dari beberapa tafsir, khususnya seperti tafsir Al-Misbah yang disebutkan oleh Profesor Quraisy, bahwa sebetulnya di sini bukan menyebutkan bahwa kita itu harus menyampingkan anak gitu ya. Bukan berarti kita jangan bangga terhadap kondisi anak, bukan. Tetapi ini sebagai perbandingan apabila kita menjadikan seorang anak, membanggakan seorang anak itu melalaikan kita gitu ya, melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa sebetulnya yang menjadi amal kebajikan yang abadi pahalanya itulah yang lebih baik balasannya. Nah, itu ketika ada kondisi yang memang anak kita itu yang kita bangga-banggakan justru menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, sebaliknya apabila justru dengan kondisi anak yang baik gitu ya, yang soleh, yang solehah, sehingga kita justru lebih mudah lagi melaksanakan kebaikan-kebaikan, nah justru itu lebih baik lagi pahalanya. Jadi memang di sini bukan menghalangi atau bukan dilarangnya kita bangga terhadap anak yang menjadi qurrata a'yun gitu ya, yang menjadi zinatul hayah, yang menjadi kebanggaan perhiasan dunia. Tetapi bagaimana agar kita apapun kondisinya tetap melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tadi telah disinggung bahwa wal baqiyatus sholihah atau amal soleh yang kekal pahalanya itu dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud al baqiyatus sholihah adalah sesuai dengan apa yang disampaikan Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Jubair dan beberapa ulama lainnya, bahwa yang dimaksud dengan amal soleh yang kekal adalah salat 5 waktu. Sedangkan menurut
atau bin Abi Rabah adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian adapun menurut Ali bin Abi Thalha yaitu zikir kepada Allah, puasa, haji, salat, sedekah, membebaskan budak, jihad, silaturahmi, dan semua amal perbuatan baik yang semuanya itu akan mengekalkan pelakunya di surga. Jadi sesuai yang dikutip oleh tafsir Kemenak, ya di antara contoh amal kebajikan adalah kita melaksanakan rukun Islam yang benar. Rukun Islam kan ada 5 ya, salat, puasa, zakat, kemudian ibadah haji, ya, kemudian syahadat ya. Nah, jadi kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, bahkan ditambah dengan zikir-zikir gitu ya. Itu memang pahala yang kekal, pahala yang kita miliki. Sedangkan anak sebagai perhiasan itu belum tentu gitu ya. Belum tentu membawa kita kebaikan. Karena nanti di kondisi anak berikutnya ada namanya anak soleh gitu ya, anak yang memang nanti akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah ini yang terakhir gitu ya, ini anak itu sebagai qurrata a'yun sesuai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini doa yang sering kita panjatkan ya, bahwa anak kita itu mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun sebagai penyejuk hati. Nah ini di sini digambarkan bahwa seorang anak yang qurrata a'yun itu seorang anak yang soleh, yang membawa kedamaian, yang membawa nilai-nilai positif bagi orang tuanya. Nah ini posisi yang ideal ya, yang memang mendatangkan kebaikan bagi orang tuanya. Kalau tadi sebelumnya sebagai perhiasan dunia belum tentu gitu ya menjadi kebaikan untuk kita. Apalagi sebagai ujian gitu ya. Kalau kita tidak sabar itu bisa sebaliknya, bisa mendatangkan hal-hal yang buruk bagi kita. Apalagi yang paling awal tadi sebagai musuh akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, ketika posisi anak sebagai qurrata a'yun ini anak yang soleh, yang dapat diharapkan keberadaannya, yang dapat mengantarkan orang tua ke dalam hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, warin solihin yad'ulah, bahwa anak yang diharapkan itu memang anak yang soleh. Soleh ini sangat luas cakupannya ya. Jadi ketika kita berdoa ingin mendapatkan anak yang soleh, soleh itu sudah mencakup segala hal kebaikan. Apakah tadi secara fisik gitu ya, secara mental, dan juga secara keilmuan. Nah, itu anak yang soleh itu memang yang paling ideal. Dan bahkan bukan hanya ketika hidupnya seorang anak itu dapat dibanggakan, dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang tuanya, ketika meninggalnya pun gitu ya, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu akan mendatangkan pahala yang tidak ada putusnya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah."
Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu. Jadi apabila kita meninggal dunia, maka putuslah segala amal kecuali dari 3 macam. Sedekah yang dapat dimanfaatkan orang, ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, di sini fokusnya adalah bahwa anak yang soleh gitu ya, bukan hanya ketika di dunia, justru ketika meninggal pun bisa mendatangkan kebaikan sebagai amal yang terus mengalir ya, amal yang tidak inqoto'a gitu ya, yang tidak terputus. Maka harapan kita memiliki anak itu anak yang soleh, maka kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan kita harapkan seorang anak itu sebagai pionir ya, pionir dari berbagai macam kebaikan. Bahkan lil muttaqina imama, sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa. Ya, kita selalu berdoa dan mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari anak-anak yang menjadi musuh bagi kita, apakah itu musuh yang sesuai firman Allah tadi yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan baik, atau memang musuh yang secara bahasa yang memang memerangi kita, bukan hanya menghalangi kita dari perbuatan baik, justru lebih jauh dari itu, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijadikan dari anak yang memerangi kita ya, yang mengancam kita, yang bahkan gitu ya, naudzubillah, seperti yang tadi disebutkan banyak di berita-berita, ada seorang anak yang membunuh orang tuanya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, ini diantara kondisi anak gitu ya. Nah, kemarin itu anak saya itu ya, kalau dikomparasikan gitu ya, atau kalau ditimbang-timbang ya banyak juga hikmahnya gitu ya. Bisa jadi memang anak yang kita hadapi itu misalkan anak yang sakit, ya bisa jadi anak itu sebagai anak yang sebagai ujian gitu ya, bahwa kita harus mengurusi anak kita, bahkan kita harus menemani ya, dirawat dari hari Minggu sampai hari Kamis kemarin. Nah, itu butuh perjuangan juga, jadi itu bisa sebagai ujian. Nah, apakah kita ikhlas, apakah kita rela, dan apakah kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ketika kita terhalangi kegiatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak kita itu, bukan berarti setiap perbuatan baik. Ketika kita misalkan mau ngikuti kajian Kopi Morning gitu ya, dan namun anak kita mau berangkat sekolah, sehingga kita menjadi ada dua pilihan, apakah kita mengikuti Kopi Morning kajian atau mengantarkan anak kita. Nah, tentunya di situ ada skala prioritas ya, karena memang dua-duanya adalah kewajiban kita. Kita wajib menuntut ilmu, kita juga wajib mendidik anak kita supaya bisa menuntut ilmu. Nah, di situ ada prioritas, skala prioritas. Makanya tidak semua hal-hal yang diakibatkan kondisi anak kita sehingga kita melakukan hal yang baik, tidak semuanya itu adalah merupakan kelalaian. Karena memang kondisi-kondisi yang kita alami, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah ataupun kondisi yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, itu tidak semuanya harus dimenangkan gitu, harus diprioritaskan daripada anak kita. Melihat prioritasnya, tentunya tetap kita harus mengoptimalkan, mengusahakan bahwa seorang anak itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi amanah kita.
Jangan sampai justru karena tadi khawatir gara-gara anak kita melanggar perintah Allah SWT sehingga kebutuhan anak diabaikan oleh kita, ya. Jadi tetap kita memprioritaskan segala perintah, termasuk juga perintah untuk merawat dan juga mendidik anak kita. Nah, mudah-mudahan yang saya alami kemarin tetap berada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon doa juga mudah-mudahan anak saya cepat sembuh, gitu ya, dan mudah-mudahan juga anak kita, anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan anak yang soleh, dan ketika kita sudah meninggal mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang senantiasa mendoakan kita semua. Alhamdulillah. Nah, itu saja. Tetap kita bersyukur. Nah, tadi di awal itu saya bersyukur bahwa kita masih bisa mengikuti kajian. Sebelum-sebelumnya saya tidak bisa ikut kajian. Ketika di MRTK kebetulan memang pekan lalu itu libur ya. Pekan lalu itu memang belum dimulai. Nah, tapi di Al-Ikhlas itu sudah mulai ya. Pekan lalu sudah mulai, namun saya tidak bisa ikut. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa ikut ya. Ya walaupun sebetulnya karena memang tugas juga gitu ya. Karena tadi ada Ustadz Tanjung gitu ya, dan juga ada Ustadz Ihza, ternyata memang ingin digantikan saja gitu ya. Mumpung ada gitu ya. Mumpung ada. Tapi tetap karena sudah dijadwalkan, jadi tetap maju. Jadi mudah-mudahan itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi serba teparuguh gitu ya. Serba teparuguh dari awal. Tapi memang insya Allah intinya itu. Sebetulnya kalau kita kaji akan lebih banyak lagi ya, bahwa kondisi anak itu yang digambarkan dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran atau di hadis gitu ya, bisa bermacam-macam. Bisa tergantung kondisi anaknya atau kondisi kita menyikapi anak tersebut gitu ya. Tadi kalau sebagai musuh itu kondisi anaknya, jadi anak yang memang memusuhi kita. Tetapi kalau sebagai perhiasan gitu ya, sebagai fitnah, itu kalau sebagai fitnah dua-duanya, sebagai ujian itu dua-duanya. Bisa jadi kondisi anaknya, bisa dari kondisi kita menyikapi anak kita. Nah, kalau sebagai perhiasan itu kondisi kita menyikapi anak kita sebagai perhiasan. Karena ketika memang kita menganggap anak kita perhiasan karena memang anak kita memiliki keunggulan, banyak orang tua itu justru tetap menilai atau menganggap seburuk-buruk anak itu ya memang tetap perhiasan bagi orang tuanya. Walaupun memang kondisi yang sebaliknya pun banyak gitu ya. Ada yang orang yang mungkin karena kekurangan hal lain tidak maksimal merawat anak, atau bahkan sebaliknya, anak sudah pinter, anak sudah baik, tetapi disia-siakan oleh orang tuanya pun banyak. Jadi intinya mudah-mudahan seorang anak apapun kondisinya, justru mudah-mudahan anak yang kita miliki menjadi anak yang mendekatkan kita, menjadi anak yang mendukung kita, menjadi anak yang membawa kita dapat melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.